Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Tiara Hana Saida dari Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis dengan Prodi Pendidikan Ekonomi 2020, kelas 1B dan nomor induk mahasiswa 2004879. Akan berbagi sedikit ilmu tentang tinjauan historis Pancasila, yaitu hubungan Pancasila dengan Proklamasi 1945 dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Supriyono MPD. Langsung aja ya cekidot, jangan lupa disimak. Hubungan Pancasila dengan Proklamasi Kemerdekaan dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pertama, kita harus melihat kaitan antara Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terlebih dahulu. Hubungan antara keduanya bersifat formal dan material. Secara formal, bahwa rumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan kata lain, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berkedudukan dan berfungsi selain sebagai mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 juga sebagai suatu yang bereksistensi sendiri. Karena pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang intinya Pancasila tidak tergantung pada batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, bahkan sebagai sumbernya. Dengan demikian, Pancasila sebagai inti pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai kedudukan yang kuat, tetap tidak dapat diubah, dan terlekat pada kelangsungan hidup negara Republik Indonesia. Secara material, berupa proses perumusan Pancasila, sidang BPUPKI membahas dasar filsafat Pancasila, disusul pembahasan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sidang berikutnya tersusun Piagam Jakarta sebagai wujud bentuk pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 baru disusun sehari pasca proklamasi, yakni 18 Agustus 1945. Namun perlu ditekankan bahwa embrionya sudah ada sebelum proklamasi itu dilakukan. Secara kronologi, memang para pemuda Indonesia kala itu menentukan ideologi bangsa Indonesia terlebih dahulu, memproklamirkan kemerdekaannya, lalu menentukan undang-undang dasarnya. Lalu, apa kaitan Pancasila atau Undang-Undang Dasar 1945 dengan proklamasi 17 Agustus 1945? Kita lihat fungsi dari proklamasi, yaitu melalui proklamasi, bangsa Indonesia memberitahukan kepada warga negara sendiri serta kepada warga dunia bahwa rakyat Indonesia telah menjadi satu bangsa yang merdeka. Undang-Undang Dasar 1945 serta pembukaannya dalam hal ini mengikat bangsa Indonesia kepada beberapa prinsip sendiri dan memberitahu kepada seluruh dunia apa prinsip-prinsip kita itu. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memberikan pedoman-pedoman tertentu untuk mengisi kemerdekaan nasional kita, untuk melaksanakan kenegaraan kita, untuk mengetahui tujuan dalam memperkembangkan kebangsaan kita, untuk setia kepada suara batin yang hidup dalam kalbu rakyat kita. Bila dihubungkan antara inti isi pengertian pembukaan dengan proklamasi 17 Agustus 1945, maka kedua-duanya memiliki hubungan asasi atau prinsip yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Seperti diketahui, proklamasi 17 Agustus 1945 memuat dua hal pokok, yaitu pernyataan pertama proklamasi dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan pada alinea pertama, kedua, dan ketiga, dan pernyataan kedua proklamasi dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan pada alinea keempat. Selain itu, pernyataan pemindahan kekuasaan kemudian diatur dalam aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, wajar kalau pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kedudukan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia, karena terlekat pada proklamasi 17 Agustus 1945, sehingga tidak bisa dirubah baik secara formal maupun material. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.